Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Engkau memelihara kami, sehingga malam hari ini kami boleh lagi merenungkan firman. Bersamalah dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Wahyu. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. 50 tahun setelah Yesus kembali ke surga, Injil telah disebar luas kepada pria dan wanita hampir di seluruh dunia. Semangat yang ditunjukkan pada masa ini oleh para pengikut Yesus telah dicatat oleh Yohanes dalam Wahyu untuk memberi semangat orang-orang percaya di segala zaman. Melalui Yohanes, Yesus menggunakan gereja di Efesus sebagai suatu lambang seluruh gereja Kristen pada masa kerasulan. Orang-orang percaya pada permulaan ini tekun dalam membagikan Injil. Tetapi sesudah suatu waktu, semangat mereka mulai pudar. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam gereja. Beberapa orang melupakan cara yang ajaib waktu mereka menerima kebenaran. Mereka menginginkan sesuatu yang baru dan menarik. Mereka mencoba mengusulkan doktrin baru yang lebih menyenangkan kepada orang yang baru bertobat, namun tidak sejalan dengan prinsip dasar Injil. Pada masa kritis ini, Yohanes dibuang ke Patmos. Penglihatan yang Yesus berikan kepada Yohanes di Patmos merupakan tuntunan dan kenyamanan yang diperlukan gereja abad pertama. Dan sejak saat itu mulai berguna untuk pengembangan gereja. Hal-hal mendalam mengenai Allah digambarkan dalam buku Wahyu. Kebarannya ditujukan kepada mereka yang hidup di zaman akhir sejarah bumi ini, juga diterapkan dalam kehidupan orang Kristen di zaman Yohanes. Wahyu adalah lambang buku. Wahyu adalah imbangan buku Daniel. Yang satu adalah nubuatan dan yang lain adalah wahyu. Pokok pikiran, murid-murid Kristus yang benar mengikuti Dia melalui pertentangan yang berat, tahan menderita dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan bencana dosa, dan mereka terpimpin untuk memandang hal itu dengan kejijikan, mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Mereka ditentukan untuk mengambil bagian dari kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi melihat kemenangan terakhir dari jemaat Allah yang sisa. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 497. Pelajaran malam ini, Allah telah memberikan kepada kita informasi terperinci tentang hari-hari akhir yang akan menyanggupkan kita berdiri teguh untuk Dia melalui segala kesukaran yang menanti di hadapan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk wahyu yang Engkau telah berikan kepada Rasul Yohanes untuk memberikan gambaran kepada kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami hadapi di akhir zaman ini. Kami butuh kuasa Roh Kudus agar kami boleh menjalani hari-hari terakhir sejarah dunia ini, agar kami tetap kedapatan setia sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.